Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas 3A Tadris Matematika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan matematika Hindu, Arab, dan Eropa dengan dosen pembimbing Ibu Messi Oktavia, SPD, MSI. Yang pertama adalah matematika Hindu. Peradaban tertini anak benua India adalah peradaban lembah Indus yang mengemuka di antara tahun 2600 dan 1900 sebelum Masehi di daerah aliran Sungai Indus. Kota-kota mereka teratur secara geometris, tetapi dokumen matematika yang masih terawat dari peradaban ini belum ditemukan. Dan juga semua dasar-dasar matematika adalah berasal dari India. Pythagoras menemukan teorema Pythagoras juga adalah hasil dari pengembangan dasar-dasar matematika yang diperkenankan oleh orang India. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh matematika Hindu atau yang ada di India. Yang pertama adalah Aryabhata. Aryabhata hidup pada tahun 476 sampai dengan 520. Ia adalah ahli matematika Hindu pertama yang dikenal dunia. Risalah atau tulisannya mengenai subjek. Karya Hindu yang pertama mengenai matematika murni dan terdiri dari 33 sloka. Selanjutnya Brahmagupta, hidup dari tahun 598 sampai 600. Karyanya dikenal sebagai Brahma Siddhanta, dan ini terdiri dari dalil dan peraturan, yaitu theorem and rule. Setelah Brahmagupta, ahli besar berikutnya adalah Lalla yang dalam tahun 748 menulis buku tipis mengenai teori matematika Mahavira yang hidup pada tahun 850. Selanjutnya adalah Bhaskara yang hidup dari tahun 1114 sampai dengan 1160. Dia adalah pengarang dari Bija Ganita, satu karya mengenai matematika, yaitu mengenai astronomi, dan Lilawati mengenai aljabar. Selanjutnya adalah Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Selanjutnya adalah Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan sinus. Yang terakhir adalah Madappa, yaitu lahir dari tanggal dan tahun 1350 sampai dengan 1425. Ia merupakan pendiri sekolah astronomi dan matematika Kerala. Adapun sistem bilangan Hindu-India ada 3. Yang pertama adalah angka Brahmi. Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di gua dan kuil di daerah dekat Pune, Mumbai, dan Uttar Pradesh. Prasasti yang berbeda pula bentuk simbolnya. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 Masehi. Sistem angka India lazimnya dikenali di Barat sebagai sistem angka Hindu-Arab atau angka Arab, karena ia diperkenalkan di Eropa melalui orang Arab. Digitnya dari 1 sampai 9. Kedua adalah angka Gupta. Angka Gupta yaitu selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur laut India pada awal 4 Masehi sampai akhir abad 6 Masehi, dan angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan tersebar luas di kerajaan Gupta. Dan yang ketiga adalah angka Nagari, yaitu sering juga disebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan.
karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari sering disebut angka Nepa Nagari. Angka India menyebar ke Nagari dunia antara abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Selanjutnya adalah penemuan yang berhubungan dengan matematika India, yaitu ada Sulba Sutra, yaitu catatan tertua matematikawan India yang berisi lampiran teks-teks agama yang memberikan aturan sederhana. Yang kedua adalah De Siddhanta Surya, yaitu catatan yang memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan sinus invers. Dan yang terakhir adalah naskah Baksali, yaitu sebuah buku petunjuk tentang aturan-aturan dan contoh ilustrasi pemecahan, terutama dalam aritmatika. Selanjutnya adalah matematika Arab. Sekitar tahun 800, Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan karya-karya dari Hippocrates, Aristoteles, dan Galen diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada abad ke-12, terjemahan bahasa Arab selanjutnya diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin, sehingga dapat diakses oleh orang Eropa. Catatan yang penting saat ini kita mengingat kembali orang-orang Arab dengan tradisi pelestariannya dan perkembangan matematika dan sains, karena tanpa upaya mereka, banyak karya klasik yang akan hilang. Adapun tokoh-tokoh matematika Arab, yang pertama adalah Abu Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali al-Kirmani. Yang kedua adalah Abul Wafa Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail Buzjani. Ketiga adalah Ahmad ibnu Yusuf al-Misri. Keempat adalah Al-Battani. Kelima Abu Rayhan al-Biruni. Yang keenam Umar Khayyam. Dan yang ketujuh adalah Muhammad bin Musa al-Hawarizmi. Dan adapun sistem bilangan Arab, yaitu diperkenalkan dari angka 0 sampai dengan angka 10. Dengan angka 0 disebut dengan sifrun, angka 1, wahidun, angka 2, isnani, angka 3, salasatun, angka 4, arba'atun, angka 5, hamsatun, angka 6, sittatun, angka 7, sab'atun, angka 8, samaniyatun, angka 9, tis'atun, dan angka 10, asyaratun. Selanjutnya adalah matematika Eropa. Adapun perkembangan matematika di Eropa melalui beberapa abad, yaitu abad ke-5 hingga ke-6, Eropa Barat mengalami masa kegelapan dalam hal ilmu pengetahuan. Lalu pada abad ke-11, umat Kristiani yang berasal dari Eropa mencoba keluar dari kemelut kegelapan dengan merebut kembali wilayah bagian Eropa yang telah dikuasai oleh umat Islam. Dan pada abad ke-12, terjemahan buku-buku matematika dari Arab sampai di Eropa. Sampainya buku-buku matematika di tanah Eropa mengiringi jatuhnya perkembangan matematika cendekiawan Muslim. Dan pada abad ke-14, Eropa benar-benar berada dalam puncak kejayaannya, yaitu pada masa Renaissance, abad ke-14. Selanjutnya, pada abad ke-18, Lagrange mencoba untuk menemukan kekurangan teknik penyelesaian persamaan pangkat 3 dan pangkat 4 yang pernah dikemukakan oleh Fibonacci. Dan menurut Lagrange, penyelesaian dari Fibonacci tidak dapat dipergunakan pada persamaan derajat 5 dan seterusnya. Itulah perkembangan dari matematika Eropa. Dan adapun tokoh-tokoh matematika Eropa seperti yang pertama Leonardo Pisano, yang kedua Niccolò Tartaglia dan Girolamo Cardano, dan Rafael Bombelli. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai perkembangan matematika Hindu, Arab, dan
Eropa. Dan jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.